Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di sini saya ingin memberikan tutorial untuk pembuatan media diorama siklus air atau diosir. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah, NIM 222-1010-442 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja ya, berikut ini tutorialnya. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media diorama siklus air atau diosir. Langkah-langkah pembuatan media diorama siklus air atau diosir. Yang pertama yaitu memotong triplek dengan ukuran panjang 55 cm dan lebar 60 cm sebagai alas diorama serta media untuk menggambar ilustrasi gunung dan proses siklus air. Tahap selanjutnya memotong akrilik menjadi 5 bagian, yaitu bagian depan dan belakang dengan ukuran 15 cm x 60 cm, serta bagian sisi kiri dan kanan dengan ukuran 30 cm. Tahap selanjutnya yaitu menyatukan potongan akrilik hingga membentuk menyerupai kubus atau akuarium. Pada gambar di samping yaitu melukis ilustrasi proses terjadinya siklus air seperti gunung, pohon, dan matahari pada permukaan triplek. Setelah tahap melukis selesai, selanjutnya yaitu menempelkan kapas yang dibentuk menyerupai awan sebagai representasi proses kondensasi, kemudian mewarnainya sesuai dengan kebutuhan. Tahap selanjutnya yaitu memasang pompa air galon sebagai aliran air untuk merepresentasikan proses terjadinya hujan atau presipitasi. Tahap selanjutnya yaitu membentuk gabus menjadi lempengan tanah, mewarnainya dan menempelkannya pada diorama. Setelah pembuatan lempengan tanah selesai, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengecetan pada bagian laut. Langsung saja di sini pembuatan flipbook menggunakan aplikasi Canva. Langsung masuk, langsung pilih project karena saya sudah menyiapkan terlebih dahulu materinya. Nah, ini sudah terlihat materinya ya. Ini cara mengeditnya bisa langsung menggunakan Canva. Langsung pilih aplikasi. Nah, pada aplikasi diketikkan Hazelin Flipbook untuk membuat flipbook. Kita sesuaikan dengan perintahnya. Nah, kita bisa langsung sesuaikan buat ulang itu. Dijadikan PDF dulu sebelum akhirnya nanti bisa dibuka menggunakan flipbook. Ini caranya. Dan jadi. Berikut ini merupakan video animasi menggunakan Canva juga. Langsung masuk. Langsung pilih project karena sudah saya buat. Nanti kalian pilih pada video ya untuk mengeditnya. Biar kalian itu bisa mengeditnya pada aplikasi Canva. Nah, pada gambar ada saya itu menggunakan aplikasi Pipit. Sedangkan yang lain itu tetap menggunakan aplikasi Canva. Untuk pembuatan game di sini saya menggunakan aplikasi WordWall. Kalian bisa ketikkan di Google WordWall. Nah, di sini tersediakan berbagai macam kuis atau game yang bisa kita gunakan. Di sini saya menggunakan anagram dan kuis. Itu bisa langsung disesuaikan sesuai kalian mau pilih yang mana. Ini saya sudah buat ya, 2. Ini yang anagram.
bisa dilihat itu langsung anak-anak bisa mencocokkannya menggunakan HP ya. Selanjutnya itu menggunakan kuis. Ini kalau benar ada centangnya, kalau salah nanti juga akan muncul X ya. Selanjutnya kita masuk ke Canva untuk membuat nama-nama yang akan ditempelkan pada diorama siklus air atau diosir. Ini kita bisa langsung edit pada aplikasi Canva. Ini sebelumnya sudah saya buat ya, ini saya kasih contoh saja. Kalian kalau mau membuat kotak-kotaknya bisa langsung pada elemen. Pada pembuatan QR Code, kita langsung masuk menu Canva, langsung pilih project karena telah membuatnya sebelumnya. Di sini saya hanya mencontohkan, langsung dibuka. Untuk elemen pinggirnya itu bisa langsung dipilih melalui aplikasi Canva tersebut ya. Langsung pilih tulisan aplikasi. Nah, nanti langsung pilih diketikkan saja QR Code. Nanti langsung bisa di barcode. Setelah tahap pembuatan flipbook, video animasi, dan game interaktif sudah selesai, tahap selanjutnya yaitu mencetak dan melaminasi label nama tahapan siklus air serta QR Code, kemudian menempelkannya pada media diorama. Pada gambar di samping terlihat media diorama siklus air atau diosir siap untuk digunakan. Berikut ini merupakan tutorial untuk penggunaan media diorama siklus air. Nah, diorama siklus air ini memiliki buku panduan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan media diorama siklus air ini. Di sini saya akan menuangkan air sebagai representasi pantai pada permukaan diorama. Di sini saya tuangkan terlebih dahulu. Setelah tadi airnya dituangkan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan diorama. Yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu tahap dari siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini terjadi karena uapan panas matahari pada permukaan air laut sehingga akan muncul uap air. Nah, uap air itu akan terkumpul pada awan. Nah, selanjutnya, apalagi yang dapat menguap? Pada tanam-tanaman ini juga terjadi penguapan. Penguapan dari tanam-tanaman ini dinamakan dengan transpirasi. Kenapa tanaman-tanaman juga mengalami penguapan? Karena pada tanaman itu terdapat air yang berada pada permukaan tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah evaporasi dan transpirasi ini dilakukan, kan tadi sudah menggumpal pada permukaan awan. Nah, awan ini akan ditiup oleh angin sehingga menjadi gumpalan di sini. Nah, gumpalan ini akan menjadi awan yang berbentuk hitam. Biasanya kalau mau turun hujan itu kan terjadi awan mendung. Nah, awan mendung itu disebut dengan kondensasi. Selanjutnya yaitu tahap kondensasi. Kondensasi ini terjadi karena terdapat titik-titik air yang berada pada permukaan awan yang pekat ini. Nah, selanjutnya karena sudah tidak dapat menampung lagi air yang berada pada permukaan awan ini, maka terjadilah hujan. Hujan ini terjadi karena presipitasi. Hujan dinamakan presipitasi. Berikut ini hujannya akan turun. Nah, hujan turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kenapa kok dataran tinggi? Karena pada dataran tinggi ini air akan mengalir pada permukaan tertinggi sampai pada permukaan rendah. Nah, permukaan rendah ini nantinya air hujan ini akan
mengalir pada aliran sungai dan juga akan meresap pada permukaan tanah ini disebut dengan infiltrasi. Nah, tadi kan air hujan ini mengalir pada permukaan sungai. Nah, pada permukaan sungai ini nanti akan bermuara pada pantai. Ini nanti akan bermuara pada pantai lagi. Jadi, siklus air ini secara tidak langsung terus-menerus, jadi air ini tidak akan habis. Selanjutnya, karena tahap visualnya sudah saya jelaskan, tahap selanjutnya yaitu menjelaskan pada media digitalnya. Di sini ada flipbook dan ada video animasi. Cara penggunaannya, nanti anak-anak dibentuk kelompok kooperatif learning, yaitu pembelajaran secara berkelompok, di mana setiap kelompok akan diberikan HP untuk mengakses flipbook dan video animasi ini. Jadi setelah guru menjelaskan, nanti mereka akan belajar flipbook dan video animasi. Ini dapat di-scan melalui smartphone. Ini bisa langsung diakses. Ini ada YouTube-nya. Ini ada video animasinya. Video animasi tentang pembelajaran diorama siklus air. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, setelah mereka mempelajari flipbook dan video animasi ini, mereka akan ke depan untuk memperagakan bagaimana tahap-tahap siklus air sesuai dengan tahap-tahapannya. Jadi mereka akan mempraktekkan. Setelah mereka selesai, mereka akan diberikan game interaktif yang mana game ini nantinya akan setiap kelompok harus mengumpulkan poin terbanyak dari permainan game kuis interaktif yang bertema tentang siklus air ini. Nantinya kelompok yang nilainya tertinggi nanti akan mendapatkan hadiah. Cukup sekian tutorial pembuatan media diorama siklus air. Semoga dapat membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.